juga pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali pembelajaran kali ini, silakan kita berdoa dulu. Ketua kelas memimpin doa. Doa mulai. Oke, saya absen dulu. Ratna, ada? Bunga, Ayu, Makto, Yayan, Ratni, ada yang sudah masuk pada pertemuan kali ini? Oke. Selanjutnya, sebelum kita mulai pada pertemuan ini, kita akan mengawali dengan SBG. SBG-nya nanti lihat tangan saya. Ketika saya menunjuk kelompok ini, maka ini tepuk tangan. Ini. Satu kali saja. Kalau ini berarti yang tepuk tangan ini. Kalau ini ada yang tepuk tangan ini. Oke, kita mulai. Ketika saya tangan ini tepuk tangan. Oke, ini coba. Keras. Oke, mulai. Kita lanjutkan apa yang sudah kalian pelajari pada bab perkembangan Islam di dunia. Sekarang ada yang mau mengungkapkan bukunya yang pelajaran kemarin? Ya, silakan. Banyak pendidikan masjid, dan banyak toko menjual makanan halal, dan banyak wanita berjilbab. Oke, yang lain? Ada? Perkembangan peradaban Islam di dunia. Ya. Oke. Beri tepuk tangan untuk mereka berdua. Kita akan melanjutkan ke tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah membaca surat Al-Baqarah sama nanti dilanjutkan Al-Qasas. Saya itu memberikan contoh sikap yang harus dimiliki sebagai wujud cinta tanah air dan moderasi beragama. Yang ketiga adalah mengambil hikmah wujud cinta tanah air dan moderasi. Oke, next kita lanjutkan. Kita akan awali dengan membaca surat Al-Baqarah. Silakan, Maftum membaca surat Al-Baqarah yang ada di sini. Kelihatan enggak? Kelihatan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadzalika ja'alnakum ummatan wasatan takunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum shahida. Wa ma ja'alna qiblatan allati kunta 'alaiha illa ma'laha ayat tabi'u rasulan man. Selanjutnya kita akan melanjutkan membaca surat Al-Qasas. Ini Risma, silakan dibaca surat Al-Qasas. Oke, tepuk tangan untuk mereka berdua. Gambar nanti kalian akan mengungkapkan apa isi dari gambar itu menurut pendapat kalian masing-masing ya. Bisa dipahami? Oke. Ini adalah gambarnya. Silakan diperhatikan gambar tersebut. Gambarnya ungkapkan langsung. Saya Pak. Oke, langsung. Silakan. Sumber pemuka agama. Pemuka agama. Ada yang mau melanjutkan? Silakan. Itu menggambarkan kerukunan umat beragama di Indonesia.
Oke, ini tentang bagaimana kita ini hidup rukun, hidup damai dalam cakupan negara Indonesia. Ini yang terpenting bahwa Indonesia ini adalah negara yang damai, yang tentram, yang adem ayem, serta kok jinami. Oke. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang ada. Sebelum nanti kita akan membuat kelompok. Jadi, kalau tadi sudah dibaca ayat tentang cinta tanah air yang kita pelajari hari ini adalah juga nanti bukan apa sih hadisnya. Dari Al-Quran saja kita pelajari, tapi hadisnya. Ini diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Nabi ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkan atau mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Berarti ini adalah Rasulullah itu mencintai negaranya, yaitu negara Madinah yang didirikan oleh Rasulullah. Karena apa? Asalnya dari Madinah itu adalah kotanya bernama Yasrib. Setelah itu datanglah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, maka diubah menjadi Madinah dan sekarang dinamakan Madinatul Munawwarah. Bisa dipahami? Ini hadis tentang bagaimana Rasulullah mengajarkan kita tentang moderasi beragama. Dari Jabir bin Samurah berkata, telah sholat bersama Nabi berkali-kali dan aku dapati sholatnya dalam pertengahan, khutbahnya juga pertengahan. Nah, ini berarti apa? Menunjukkan Rasulullah itu mengajarkan kita tentang toleransi, menghargai orang lain. Bahkan dikisahkan Rasulullah itu sama orang Yahudi pun ini istilahnya memberikan makanan. Orang Yahudi itu kondisinya adalah buta, itu dimakan dulu oleh Rasulullah, baru setelah habis itu dimasukkan untuk orang yang saking beliau itu menghargai orang lain, walaupun itu beda agama. Jadi yang terpenting bahwa Rasulullah mengajarkan tentang toleransi beragama. Itu perlu kita contoh bagi kita semuanya. Penerapan cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Ini penting bagi kita semuanya. Yaitu yang pertama, bangga sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya yang kedua adalah menggunakan haknya dalam pemilu. Selanjutnya menjaga nama baik tanah air Indonesia. Ini adalah penerapan moderasi beragama. Yang pertama adalah kita harus menjaga hidup din, menjaga bagaimana agama kita ini sampai ke lubuk hati kita yang paling jangan mudah dibunuh oleh apapun. Dan kita harus menjaga keimanan orang lain. Yang kedua adalah hifdzul nafs, menjaga jiwa. Jangan sampai jiwa-jiwa kita ini terluka. Selanjutnya hifdzul akal, menjaga akal. Ini kita lanjutkan yaitu membuat kelompok. Tadi sudah saya gambarkan, kita sudah membuat kelompok pertama ya, kelompok kedua, kelompok ketiga. Oke, kita sudah membagi menjadi 3 kelompok. Pertanyaannya untuk kelompok 1, apa yang membuat Anda bangga dengan tanah air? Kelompok kedua, bagaimana Anda menghargai keberagaman agama? Kelompok ketiga, bagaimana Anda menghubungkan cinta tanah air dengan moderasi beragama? Oke, silakan diskusi masalah kelompok. Saya ingin cek tadi waktunya 15 menit. Oke, selanjutnya kita akan memulai presentasi kelompok 1. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari pertanyaan yang nomor 1 tadi. Silakan maju ke depan langsung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang apa yang membuat Anda bangga dengan tanah air. Alasan kebudayaan. A. Keberagaman budaya etnis dengan bahasa dan tradisi unik. B. Warisan sejarah candi, istana, dan situs bersejarah. C. Seni dan kerajinan, batik, tenun, ukiran kayu. D. Musik dan tarian, angklung, gamelan, tari. Alasan alam. A. Keanekaragaman hayati, hutan, hujan, pantai, gunung. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk mereka. Silakan kembali. Lanjutkan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Pertama, bagaimana Anda menghubungkan sila tanah air dengan budaya beragama, yaitu keduanya saling melengkapi dan mendukung satu sama lain dalam membentuk landasan yang kokoh bagi pembangunan negara yang berlandaskan nilai keadilan, toleransi, dan perdamaian. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, mungkin dari hasil presentasi tadi ada yang ditanyakan. Kalau ada kasus pengaburan itu kenapa ya? Kasus pengeboman itu adalah salah satu bentuk tidak menghargai tanah air kita. Karena mungkin dia lahir dari Indonesia, Karena apa? Setelah lahir di Indonesia, atau mungkin ini lahir di Indonesia, dia pergi ke luar negeri, belajar di sana, akhirnya apa? Kena doktrin di sana, yaitu ekstremisme, kembali ke Indonesia itu nanti tidak menganggap bahwa Indonesia ini sebagai tanah airnya. Dan ada pertanyaan lain? Selanjutnya kita akan merefleksikan sebenarnya sebelum kita ke kesimpulan bahwa keduanya yaitu cinta tanah air dan moderasi beragama itu adalah membutuhkan penghargaan dan toleransi. Ini penting kedua-duanya. Yang kedua adalah cinta tanah air dan moderasi beragama dapat membangun keharmonisan dan kesatuan bangsa. Kita bagaimana menghargai terhadap orang? Karena kita sama-sama orang Indonesia, dimana kita memajukan bangsa Indonesia melalui cinta tanah air itu. Dan kita jangan menganggap remeh agama yang lain. Kenapa? Mereka yakin dengan keyakinan mereka, kita yakin dengan keyakinan kita. Kalau kita cuma tanah air, yang ada di kepala kita ini akan muncul tadi timbul atau pikiran kita ambisi. Oke, refleksi kita hari ini seperti itu. Yang terakhir, waktunya yaitu kesimpulan. Silakan ada yang mau menyimpulkan? Kesimpulan, cinta tanah air, menghargai keberagaman, menghargai dan menghormati perbedaan-perbedaan pendapat, mengakui sejarah, mengakui dan menghormati perjuangan para pahlawan, mengembangkan rasa bangga, memiliki rasa bangga terhadap identitas dan keunikan Indonesia. Moderasi beragama, menghargai keberagaman agama. Indonesia memiliki keberagaman agama yang perlu dan harus dihormati. Menghindari ekstremisme, mengembangkan toleransi dan menghormati perbedaan agama. Tepuk tangan untuk yang tadi telah menyimpulkan. Alhamdulillah pada materi hari ini kita sudah menyelesaikan. Untuk materi minggu depan, pertemuan berikutnya itu adalah tentang nanti disiapkan tentang kita membaca tajwid dalam surat tadi Al-Qasas sama Al-Baqarah beserta nanti perkata. Itu minggu pertemuan minggu depan. Jadi kami silakan untuk dua materi ini silakan pelajari di rumah masing-masing. Mari kita semuanya tutup pada pertemuan kali ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.